Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya perkenalkan saya Putra, saya mohon maaf meminta waktu yang sebentar karena saya akan mempresentasikan ISEC sistem pada unit angka. Yang pertama, adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang knowledge, yang kedua nama-nama komponen, dan yang ketiga maintenance, keempat inspection, dan kelima target dan keenam kesimpulan. Jadi mengenai ISEC sistem. ISEC sistem merupakan sistem yang berkaitan dengan jalur langsung udara dalam bakar dan keluarnya gas pusat pembakaran, dilengkapi dengan jalur gas dan aftercooler. Untuk memastikan udara yang masuk ke air ISEC sistem mesin, maka dipakai pre cleaner dan air cleaner. Yang ketiga terdapat air ISEC sistem yang digunakan. Yang pertama adalah di aspirated, yang kedua super gas aspirated, yang ketiga super gas aspirated with aftercooler. Lanjut ke pemaparan dalam apa yang melalui aspirated, yaitu udara yang masuk ke dalam ruang mata dan pisahkan visual dari itu sendiri. Yang kedua super gas aspirated, yaitu udara yang masuk dalam ruang bakar dengan dibantu dengan turbocharge yang digerakkan oleh gas buang. Yang ketiga super gas aspirated with aftercooler, yaitu udara yang masuk dalam ruang bakar semakin banyak karena aftercooler. Yang kedua aftercooler menjadi udara yang masuk dalam ruang bakar sehingga udara persatuan volumenya akan berubah. Lanjut ke air excess pressure, yaitu untuk mendapat pembakaran sempurna pembagian udara dengan bahan bakar yaitu 1/14,5. Namun jika perbandingan di atas sesuai, maka masih banyak emisi gas buang yang terjadi. Oleh karena itu, dipasanglah turbocharge dan aftercooler untuk meningkatkan jumlah udara yang masuk dan bisa mengurangi emisi gas buang yang terjadi. Lanjut, boost pressure, yaitu merupakan besarnya tekanan udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Gas satuan dari boost pressure adalah mmHg. Misalnya boost pressure akan dipengaruhi oleh performa dari turbocharge. Yang ketiga blow by pressure, yaitu merupakan tekanan udara yang diizinkan dalam ruangan by gas. Satuannya adalah mmHg atau mmH2. Pada saat compression pressure mengalami penurunan, maka blow by pressure mengalami kenaikan. Bila ring piston atau dengan rusak menyebabkan blow by pressure meningkat. Pengisian oli yang terlalu banyak menyebabkan kenaikan blow by pressure, dan yang terakhir bila blow by pressure meningkat menyebabkan oil loss dan oil consumption meningkat. Lanjut ke air index restriction, yaitu merupakan hambatan aliran dari udara yang akan masuk ke dalam udara. Jika udara yang masuk ke dalam udara berkurang, maka gas buang akan menjadi berwarna hitam. Yang ketiga air index restriction yang tinggi bisa disebabkan karena air cleaner atau aftercooler yang mengalami kebuntuan. Lanjut ke compression pressure, yaitu merupakan besarnya tekanan kompresi udara di ruang bakar pada saat piston bergerak dari TMP ke PMA pada saat masa kompresi, di mana valve inject dan exhaust berada pada kondisi tertutup. Lanjut ke komponen air intake system. Yang pertama adalah pre-cleaner, yaitu komponen yang bertugas untuk membuang kotoran yang akan masuk ke air sistem. Komponen kedua yaitu air cleaner. Air cleaner terdiri dari outer elemen dan inner elemen. Udara yang sudah melewati pre-cleaner selanjutnya mengalir ke air cleaner. Yang ketiga, petugas biasanya mencegah masuknya kotoran ke ruang bakar. Yang keempat, air cleaner hanya boleh dibersihkan maksimal 6 kali. Lanjut ke komponen ketiga itu flush indicator, yaitu petugas mengetahui kebutuhan dari air cleaner dengan menggunakan mekanisme kevakuman. Pada saat kita telah melakukan pembersihan air cleaner, maka kita dikembalikan ke dalam putus indikator dengan pembersihan. Lanjut ke komponen keempat yaitu evakuator valve dan ejector pipe, yaitu petugas evakuator valve bertugas untuk membangun kotoran yang berada di bushing air cleaner dan ejector pipe memanfaatkan kevakuman yang dihasilkan oleh mumpler untuk membuang kotoran menuju ke mumpler. Komponen kelima itu turbocharge, fungsi meningkatkan jumlah udara yang masuk dalam bakar. Udara dari turbocharge terpisah antara 50.000 sampai dengan 150.000 cc. Dan untuk menahan putaran tinggi maka disupport dengan dual bearing dan cross bearing. Para setengah rumah turbin dilengkapi dengan saluran oli untuk pelumasan bearing, dan terakhir untuk pelumasan ini digunakan oleh engine dan untuk menghindari kebocoran oli
posisi kita mau konsumsi pasang hasil. Lanjut ke komponen keenam itu luas, yaitu jika gas buang bertambah jumlahnya, maka putaran dari turbin impeller akan semakin meningkat, sehingga jumlah udara yang masuk dalam ruang bakar semakin banyak. Komponen keenam adalah afterburner, itu berfungsi untuk meningkatkan udara yang akan masuk dalam ruang bakar, sehingga berat udara per satu volumenya akan semakin meningkat. Untuk reagen dengan kode A, maka afterburner diinginkan dengan menggunakan media water air. Sedangkan reagen dengan kode A, maka afterburner akan diinginkan menggunakan udara. Lanjut ke komponen ke-8 yaitu intake dan exhaust valve. Intake valve bertugas membuka dan menutup aliran udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar. Sedangkan exhaust valve bertugas membuka dan menutup aliran udara sisa yang akan masuk ke ruang bakar. Lanjut ke komponen terakhir yaitu muffler. Berfungsi sebagai peredam suara, menghilangkan partikel bunga api dan menurunkan temperatur gas buang. Terdapat partikel muffler diantaranya horizontal pipe, tube pipe, vertical pipe, dan catalytic muffler. Dari tipe di atas hanya ada dua tipe yang kebanyakan digunakan, yaitu horizontal pipe dan vertical pipe. Lanjut ke maintenance air intake system. Yang pertama adalah air cleaner. Air cleaner hanya boleh dibersihkan menggunakan udara kering dengan tekanan maksimum 7 kg per cm kuadrat. Kedua, hanya untuk air cleaner air minum yang boleh dibersihkan. Yang ketiga, air cleaner hanya boleh dibersihkan maksimal 6 kali. Yang keempat, jangan pernah lupa untuk memasang air cleaner. Yang kelima, jika selesai melakukan pembersihan air cleaner, lakukan proses reset terus indikator. Lanjut ke kedua yaitu cek line air intake system, yaitu dengan mengecek kebocoran line air di jalur air intake system. Jika ada cek turbodas, itu mengecek kondisi turbodas yang berguna untuk menghisap udara dari luar dan menuju ke ruang bakar. Adapun anggota maintenance lainnya yaitu yang pertama adjustment valve secara berkala, cek kebocoran afterburner, yang ketiga lakukan evaluasi engine, yang keempat monitoring exhaust gas generator, yang kelima cleaning afterburner, yang keenam cek kondisi evakuator valve, yang ketujuh cek kondisi regulator. Mungkin ini inspection air intake system saya tidak bisa menjelaskan karena belum terlalu paham sama tentang troubleshooting ini. Saya belum bisa jelaskan karena belum. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan tadi, air intake system ini sangat penting dalam proses operasional engine. Jadi jagalah kebersihan air intake system ini sehingga unit mampu beroperasi dengan normal, dengan lifetime bisa menjadi lebih panjang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.